Terima kasih Yesus. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan
Shalom jemaat kunci Daud yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kalau sampai pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali kita boleh merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan pada ibadah doa malam hari ini. Mari kita sama-sama ambil Alkitab kita mau baca kebenaran firman Tuhan di 1 Samuel 16 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saat itu Samuel disuruh Tuhan untuk pergi ke rumah Isai, orang Bethlehem, untuk dia boleh mengurapi salah satu anak Isai untuk menjadi raja Israel. Nah, Samuel saat itu terpesona oleh perawakan anak-anak Isai, yaitu kakak-kakak Daud. Dia terpesona oleh penampilan fisiknya, dia terpesona oleh mungkin kepintarannya, kecerdasannya dengan melihat wajah mereka. Tetapi Tuhan berkata, bukan ini yang ku mau. Bukankah kita juga sering demikian? Kita terpesona, kita senang, kita bisa kagum dengan penampilan seseorang. Wah, orang itu cantik sekali, orang ini tampan sekali. Kita sering-sering juga terpesona, kagum akan mungkin melihat penampilan mereka, kok melihat keharmonisan rumah tangga mereka, dengan mereka sering pergi bersama. Mungkin kita melihat, wah ini pasangan kok romantis banget. Kita mungkin juga terpesona kadang dibutakan oleh wah kesuksesan seseorang, kekayaan seseorang, wah mobilnya mewah loh, wah rumahnya bagaikan istana. Atau kita juga mungkin bisa terpesona dengan jabatan seseorang, dengan prestasi yang mereka capai. Sehingga kita pun mungkin bisa seperti Samuel. Kita bisa terpesona dengan penampilan fisik seseorang, dengan kecantikan mereka, ketampanan mereka. Mungkin kita juga bisa kagum dengan, wah pasangan ini romantis banget. Kita mungkin bisa terpesona juga dengan kekayaan mereka, dengan rumah mereka yang mungkin seperti istana. Mungkin kita juga bisa terpesona juga dengan kepintaran mereka, kecerdasan mereka, kesuksesan mereka. Mungkin kita juga bisa terkagum-kagum dengan jabatan seseorang sehingga kita menghormati orang itu sangat berlebihan. Dan mungkin juga kita bisa terpesona dengan penampilan seseorang hamba Tuhan. Mungkin wah khotbahnya luar biasa ya, dia pintar bernubuat, dia penuh urapan. Atau kita juga terpesona dengan talenta seseorang yang dimiliki oleh mereka. Wah permainannya mungkin musiknya dengan luar biasa, dia punya talenta yang luar biasa. Tetapi Tuhan katakan, jangan melihat apa yang nampak di mata. Tuhan melihat kedalaman hati seseorang. Itu juga berbicara tentang karakter. Artinya apa? Tuhan lebih mementingkan karakter. Karena kalau kita hanya melihat penampilan seseorang dari luar, kita melihat apa yang nampak di mata. Suatu saat kita bisa menjadi kecewa. Kalau kita melihat penampakan seseorang dari luar saja, kita dibuatnya terkagum-kagum, kita dibuatnya terpesona dan mungkin kita mengidolakan mereka. Tapi suatu saat ada masalah terjadi, oh rumah tangganya ternyata berantakan, ternyata bercerai, ternyata dia korupsi, ternyata dia tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Akhirnya kita menjadi kecewa dan kita nggak nyongko ya. Kok gitu ya, hamba Tuhan yang terkenal kok gitu ya. Kok aku nggak nyangka ya, kelihatannya rumah tangganya harmonis. Kok ternyata mereka sampai berselingkuh, sampai mereka melakukan hal-hal yang tidak benar. Oleh sebab itu, hari ini ayo kita belajar tentang kebenaran bahwa Tuhan menginginkan karakter kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kenapa Tuhan menginginkan karakter kita semakin hari harus semakin serupa dengan Dia? Karena sebenarnya Tuhan itu sudah merancangkan yang baik di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah membuat planning-planning yang luar biasa atas hidup kita. Seperti Saul misalnya. Tuhan juga menyuruh Samuel untuk mengurapi Saul menjadi raja. Tetapi Saul tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Saul tidak bisa menikmati anugerah karunia yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Sehingga anugerah yang sudah Tuhan berikan untuk dia menjadi raja, Tuhan cabut kembali. Tuhan menolak Saul menjadi raja. Karena apa? Karakternya yang tidak baik.
karakter Saul dipenuhi dengan iri hati, benci. Dia tidak taat, tidak setia kepada Tuhan. Dia tidak tulus kepada, dan banyak karakter-karakter dia lainnya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan menolak dia menjadi raja dan Tuhan menggantikan Saul, digantikan oleh Daud. Padahal Daud itu tidak diperhitungkan, tidak masuk hitungan. Karena mungkin perawakannya yang juga tidak mendukung dia untuk menjadi seorang raja. Dia banyak kelemahan-kelemahan lainnya. Tetapi Tuhan memilih Daud. Dan Daud ternyata bisa dipercaya Tuhan. Sehingga dia yang dari orang yang tidak diperhitungkan, dia menjadi raja Israel yang terkenal, yang dihormati sampai saat ini. Sehingga Tuhan berkata apa? Inilah Daud bin Isai yang kukasihi dan aku berkenan kepadanya. Hari ini kita mau belajar mengapa Daud bisa dipercaya Tuhan. Mengapa Daud bisa menjadi raja yang terkenal sampai dengan saat ini. Karena dia mempunyai karakter-karakter yang luar biasa. Dia punya karakter yang baik. Saya hari ini hanya akan membahas 2 karakter Daud. Yang pertama, dia tidak mendendam, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita semua tahu, Saul itu sangat iri kepada Daud, dia sangat membenci Daud. Dan dia berniat ingin membunuh Daud. Karena apa? Karena Daud sebagai panglima perangnya, dia membunuh, menumpas banyak musuh-musuhnya. Dan ini membuat Saul menjadi iri hati. Karena orang-orang banyak memuji Daud. Saul membunuh beribu-ribu tetapi Daud berlaksa-laksa. Sehingga dia menjadi iri hati, menjadi panas hati. Dan yang dia lakukan, dia membunuh Daud. Terus dia merencanakan untuk membunuh Daud. Dia kejar-kejar Daud. Setiap ada kesempatan tujuannya akan melenyapkan Daud. Bahkan dia sempat secara terang-terangan dia melemparkan lembing kepada Daud. Tetapi Tuhan melindungi Daud. Dan saat ada kesempatan untuk Daud membalas kejahatan Saul, nanti kita bisa baca di 1 Samuel 26 ayat 10-13, tetapi Daud tidak melakukannya. Seharusnya sebagai manusia mungkin kita sendiri kalau kita diperlakukan tidak adil, kita terus dikejar-kejar kesalahan, kita terus dimusuhi, kita pasti menjadi dendam, kita pasti menjadi jengkel, kita menjadi marah. Dan alasan yang lumrah kalau kita ingin membalas kejahatan seseorang. Tetapi orang yang berkarakter baik, dia tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan saat orang-orang di sekitarnya berkata, oh ini loh hari yang dijadikan Tuhan. Tuhan sudah menyerahkan musuhmu di hadapanmu saat ini. Perbuatlah seperti yang engkau kehendaki. Tapi Daud tidak melakukan. Dan dia berkata luar biasa, aku tidak akan menyentuh seorang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Kalau orang itu membenci kita, orang itu mengkhianati kita, orang itu menusuk kita dari belakang, kita tidak diberi penghargaan sama sekali, apa yang kita lakukan? Sewaktu orang itu jatuh, sewaktu orang itu menderita, apakah kita berkata, Tuhan ampuni dia, beri dia kekuatan, atau kita katakan syukur, mangkaneta, ojo jahat-jahat, mangkaneta, dan sebagainya. Saya pun pernah mengalami hal yang demikian. Saat saya disalah mengerti orang, dicari-cari kesalahannya terus, dan kita diperbincangkan dengan yang tidak baik. Dia menjegal kita mungkin saat itu. Secara daging, saya ingin melabrak. Secara daging, saya ingin membalas kejahatannya. Tetapi di saat kita mengerti kebenaran firman Tuhan, kita melakukan walaupun itu sakit. Tapi saat kita melakukan kebenaran, Tuhan sendiri yang memberi saya kekuatan. Tuhan sendiri yang memberikan damai sejahtera. Sehingga waktu orang ini telepon, waktu dia mengajak bertemu, dia curhat untuk permasalahannya. Saya belajar tidak berkata, rasakno, itu loh akibatnya kalau. Enggak, saya melayani dia dengan tulus. Saya arahkan, saya doakan. Sehingga dia bisa melewati permasalahan yang terjadi. Secara manusia, memang kita tidak mampu, tapi makanya kita benar-benar mau mengandalkan Tuhan seperti Daud. Biarlah Tuhan terus menyempurnakan karakter kita. Tapi kita harus mau melalui proses yang Tuhan izinkan. Prosesnya itu nggak enak, tetapi kita mau tidak mau kita harus melakukan proses itu. Saya ini orangnya nggak sabaran, saya ini gampang emosian.
Saat saya berdoa minta saya sabar, saya berdoa minta supaya saya diberi bisa mengendalikan diri, tidak emosian. Tuhan ternyata kirim orang-orang yang menjengkelkan saya pada hari itu. Tuhan kirim orang-orang yang membuat saya emosi saya memuncak. Di situ kita diuji oleh Tuhan. Benarkah kita ini sudah seperti karakter Kristus? Mungkin kita di gereja bisa baik-baik, kita bisa sabar, bisa senyum sana sini. Tetapi saat masalah terjadi, saat ada pergumulan, saat kita dihadapkan pada suatu momen yang khusus, di situ karakter kita akan muncul dengan sendirinya. Dan itulah kita sebenarnya. Daud pun mengalami proses yang tidak enak. Dia lari ke sana ke sini, dia bersembunyi dari Saul, tetapi terus dia dikejar-kejar sampai dia berlagak kadang seperti orang gila, seperti apa. Itu semua karena dia dikejar-kejar oleh Saul. Tetapi Daud tidak melakukannya. Padahal kesempatannya terbuka luas, Saul tertidur. Kenapa Saul dan orang-orangnya tertidur? Tuhan loh yang membuat mereka tertidur. Artinya waktu itu Tuhan nguji juga kepada Daud. Tapi Daud benar-benar bisa melalui ujian yang Tuhan berikan. Dia tidak mau membalas, dia menghormati orang yang diurapi oleh Tuhan. Ayo jalani setiap proses yang Tuhan izinkan. Tujuannya Tuhan apa? Tujuan Tuhan sebenarnya ingin membuat karakter kita semakin hari semakin lebih baik. Semakin hari semakin menyerupai Kristus. Dan yang kedua, sifat karakter apa yang luar biasa daripada Daud? Dia adalah orang yang rendah hati. Kenapa dia orang yang rendah hati? Saat Daud menjadi raja dan sudah 20 tahun dia memerintah, dia punya kejayaan yang luar biasa. Dia jatuh dalam dosa perzinahan. Dia mengingini istri orang lain, mengingini istri Uria yaitu Batsyeba. Dan dengan dia untuk menutupi dosanya setelah dia berzina dengan Batsyeba, apa yang dia lakukan? Dia merancangkan pembunuhan terhadap Uria dengan cara apa? Mengirim Uria ke garis depan medan pertempuran. Dan saat Uria meninggal, dia seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Tidak ada dosa yang dia lakukan. Dia menganggap sudah tidak terjadi apa-apa dan semuanya baik-baik saja. Tapi ingat, bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud. Dan Nabi Nathan melakukan perintah Tuhan. Dia menegur Daud dengan keras. Sekarang apa reaksi Daud? Di 2 Samuel 12:13, waktu Nabi Nathan menegur Daud, Daud berkata kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Mestinya Daud waktu ditegur oleh Nabi Nathan, dia itu kan seorang raja. Dia bisa aja loh marah kepada Nathan. Dia bunuh Nathan karena Nathan sudah ikut campur urusan dia sebagai raja. Dia orang yang berkuasa, tapi yang dilakukan enggak. Dia langsung tersungkur mengaku dosanya. Dia berkata, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan dia bukan hanya sekedar mengaku berdosa kepada Tuhan, tetapi dia melakukan pertobatan yang luar biasa. Dia sampai puasa, dia berbaring di tanah 7 hari. Dan di situ dituliskan sampai dia mengakui segala dosa-dosanya di Mazmur 51, nanti kita bisa baca. Itu pengakuan dosa-dosa yang sudah Daud lakukan. Dan akhirnya Nabi Nathan berkata apa? Tetap di 2 Samuel 12 ayat 13, waktu Daud mengaku dia sudah berdosa kepada Tuhan. Nabi Nathan katakan apa? Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Nah ini loh yang luar biasa dari Daud. Semua orang pasti jatuh di dalam dosa. Tidak ada manusia yang sempurna. Sekalipun dia seorang hamba Tuhan yang terkenal, sekalipun dia seorang yang terhormat, kedudukannya tinggi, sekalipun dia seorang raja, dia pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Tetapi di saat kita melakukan kesalahan, mari kita belajar seperti Daud. Dia dengan rendah hati dia berkata, "Ya, aku berdosa." Dan dia melakukan pertobatan yang luar biasa. Jangan seperti Herodes, waktu dia ditegur oleh Yohanes Pembaptis karena dia sudah mengambil Herodias, istri saudaranya sebagai istrinya, dia marah dan dia berbuat semakin jahat. Dia memenjarakan Yohanes Pembaptis. Bagaimana sekarang dengan kita? Saat kita ditegur kesalahan kita oleh orang yang mungkin lebih rendah daripada kita bisa marah atau kita mau menerima dengan terbuka.
Para suami, kalau engkau ditegur oleh istrimu, engkau dinasehati oleh istrimu, apakah engkau bisa menerima ataukah engkau berdalih macam-macam? Para istri pun juga sama. Orang tua, apakah kita mau juga ditegur? Mungkin lewat anak-anak kita, mungkin lewat orang-orang di sekeliling kita, atau siapapun bisa Tuhan pakai loh untuk menegur kita. Mungkin kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan itu bisa menjadi teguran bagi kita, bisa menjadi didikan bagi kita. Apakah kita bisa menerima? Apakah kita bisa seperti Daud, itu firman untuk aku. Teguran ini memang untuk aku. Dan Tuhan memang ternyata kirim orang-orang untuk menegur kita, mendidik kita. Tujuannya apa? Supaya kita tidak terus jatuh di dalam dosa. Supaya kita terus tidak terjebak oleh karakter-karakter buruk kita. Mari kita ikuti teladan Daud. Saat kita ditegur, janganlah kita memberontak. Saat kita ditegur, jangan menyalahkan orang lain. Saat kita ditegur, janganlah kita menyalahkan keadaan dan kita membenarkan diri sendiri. Itu biasanya sifat-sifat yang kita lakukan kalau kita ditegur oleh seseorang. Tapi biarlah kiranya teguran, didikan yang Tuhan izinkan kepada kita untuk membuat kita bisa mengoreksi diri kita. Untuk kita nantinya belajar menjadi lebih baik lagi. Ada satu quote yang membuat saya diberkati. Yaitu pelaut yang handal tidak terbentuk melalui ombak yang tenang. Melainkan oleh ganasnya ombak dan gelombang yang dahsyat. Ini luar biasa. Kita tidak bisa berkata karakter kita baik kalau kita tidak pernah mengalami sesuatu masalah yang besar. Seperti pelaut ini. Pelaut itu tidak bisa dikatakan dia tuh hebat luar biasa kalau dia tidak bisa memenangkan ombak yang ganas. Kalau dia tidak bisa lolos dari gelombang laut yang dahsyat. Begitu juga dengan kita. Banyak karakter-karakter kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita selama ini tutupi. Karena karakter itu nggak kelihatan. Kita bisa menutupinya dengan penampilan kita, dengan segala hal-hal yang baik di luar. Sehingga orang melihat kita, wah ini orang yang baik, ini orang yang anggun dan sebagainya. Tapi bagaimana saat kita mengalami masalah, bagaimana saat kita mengalami pergumulan, bagaimana saat kita mengalami tantangan, bagaimana saat proses itu diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapkah kita mau menerima didikan dari Tuhan? Tetapkah kita mau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan? Maukah kita untuk tetap rendah hati? Kita mau dengan sabar menerima segala proses yang Tuhan izinkan. Saya percaya bersama Tuhan, bersama Roh Kudus, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter luar biasa. Berkarakter sesuai yang dengan Tuhan mau. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita jalani proses yang Tuhan izinkan, yang bisa membentuk karakter kita. Supaya apa? Supaya ke depan kita melahirkan generasi yang lebih baik daripada kita. Karena belum tentu loh kalau karakter kita yang seperti ini, kita tuh anak kita bisa seperti kita. Karena itu terus ayo jadi teladan bagi anak-anakmu. Didik anak-anakmu sedari kecil untuk dia boleh menjadi pribadi-pribadi seperti yang Tuhan mau. Supaya apa? Supaya nanti kalau Tuhan percayakan sesuatu di dalam kehidupan kita dan anak-anak kita, generasi kita, dia bisa tetap bertahan dan menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Sehingga seluruh destiny yang Tuhan tentukan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan anak-anak kita, tidak ada satupun yang gagal. Dan Tuhan tidak pernah mencabut seluruh kasih karunia-Nya, anugerahnya seperti kepada Saul. Biarlah kita mau menjadi Daud-Daud yang luar biasa. Mari kita baca bersama-sama di Yakobus 4 ayat 6. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saat kita rendah hati, belas kasihan Tuhan dan anugerah Tuhan pasti akan melimpah di dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita teladani karakter-karakter dari Daud. Antara lain, jangan membalas kejahatan, jangan menyimpan dendam, dan yang kedua, tetaplah rendah hati. Saat ada apapun juga, jangan congkak atau sombong. Selamat menikmati ujian karakter bersama Tuhan.
Dan saya percaya setiap proses yang diizinkan asal bersama Tuhan, asal kita senantiasa mendengarkan tuntunan Roh Kudus, asal senantiasa kita melakukan hubungan intim dengan Tuhan. Saya percaya semua ujian yang Tuhan berikan, semua proses yang Tuhan izinkan itu akan membangun karakter kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan saya percaya kita semua pasti keluar sebagai pemenang. Dan percayalah, apa yang sudah Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita, apa yang sudah Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita, tidak akan pernah gagal. Karena kita sama seperti Daud, sehingga Tuhan berkata, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kiranya Daud bin Isai kita ganti dengan nama kita masing-masing. Mari kita baca bersama-sama dengan iman yang luar biasa. Aku telah mendapat Irin, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah doa malam pada hari ini dan kita mari sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Jadikanlah kami Daud-Daud masa kini Tuhan, sehingga apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami, Tuhan menjadikan kami semua orang-orang yang berkenan. Kami semuanya adalah orang-orang yang dapat dipercaya, yang punya karakter yang luar biasa. Kami tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kami akan mengalirkan kasih yang datangnya daripada Tuhan. Dan kami juga adalah orang yang rendah hati, yang mau ditegur, dididik, dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tapi kami percaya kami tidak akan mampu kami berjalan sendiri. Tapi saat kami mengandalkan Tuhan, saat kami berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan yang menuntun setiap langkah kami sehingga kami sanggup melewati segala proses yang diizinkan yang merubah karakter kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan mengakhiri ibadah kami. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, kita mau menerima doa berkat. Diberkatilah kehidupanmu mulai saat ini, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah engkau waktu pagi, waktu siang, waktu malam. Dan percayalah kalau engkau benar-benar mengandalkan Tuhan, maka Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, dan Tuhan memberkati pelayananmu. Apapun yang terjadi di masa-masa yang akan datang, Tuhan akan senantiasa memberikan pertolongan dan penyertaannya yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin.